Iya Pak, baik-baik. Oh iya. Oh gimana Pak? Ya? Oh iya. Iya. Oh iya baik-baik Pak. Iya Pak. Ini. Mungkin kalian bingung apa yang terjadi. Lebih baik kita melihat bagaimana semua ini berawal. Selalu ada yang pertama di dunia. Baru masuk kerja, tapi sudah mendapat beban yang berat. Menjadi tim sosialisasi kawasan Sumbu Filosofi. Aku dulunya ingin masuk jurusan hubungan internasional. Sayangnya nggak lolos. Daripada nganggur, ya sudah. Kuliah di tempat yang gampang lulus, Fakultas Budaya. Walaupun ternyata nggak gitu juga. 6 tahun kuliah, lumayan menguras tenaga dan emosi juga ternyata. Alatku ya? Mbak Narayana nih. Sesuai aplikasi ya, Mbak? Kita yang berada di Dinas Kebudayaan DIY perlu memastikan masyarakat DIY, terutama yang tinggal di kawasan Sumbu Filosofi dari Panggung Krapyak sampai Tugu, paham dengan konsep Sumbu Filosofi. Masalahnya, banyak pendatang yang tinggal di kawasan itu. Yang asli Jogja sepertiku aja belum tentu paham, apalagi orang luar daerah. Magang atau pegawai baru, Mbak? Jenengan itu loh, pakai pakaian hitam putih. Oh ini pegawai baru Pak. Salam budaya, lestari budayaku. Maaf Pak, saya terlambat. Oh, iya, silakan. Info dari Kepala Dinas, sosialisasi Sumbu Filosofi pada masyarakat harus segera digencarkan. Utamanya ada yang di kawasan Sumbu Filosofi. Dulu sekali, Sultan Habis I merancang Keraton Jogja dengan desain arsitektur yang memiliki makna dan simbol khusus. Konon, desain ini merupakan sistem yang canggih, dengan memadukan alam serta bangunan buatan manusia. Kini PR-nya dalam sosialisasi. Sudah banyak cara mulai seminar nasional, daerah, sampai tingkat kelurahan. Namun rasanya masih belum cukup, terutama yang menyasar perorangan. Segera rapat pada hari sekian. Salam budaya, lestari budayaku. Permisi Pak Agung, Oh iya, silakan. mau izin bertanya Pak. Ya, gimana Mbak Narayana? Gini Pak, saya kan masih baru di sini dan saya masih belum tahu banyak tentang Disbud DIY. Tapi kenapa ya Pak saya dimasukkan ke dalam tim sosialisasi Sumbu Filosofi yang pekerjaannya cukup penting ini ya Pak? Ya begini Mbak, kami di Disbud DIY itu selalu memberikan ruang bagi anak muda
dalam tugas-tugas penting. Kalian itu masih mempunyai kreativitas yang tanpa batas dan semangat yang kuat. Loh, Pak Labu lagi? Loh, Loh kenapa Pak? saya itu kaget. Kenapa Mbak Narayana itu kaget? Kan nama saya sudah ada di aplikasi toh. Oh iya ya. Aku tuh heran loh Pak, kenapa kok dapat mobil Bapak? Sudah, sampun. Monggo. Iya. Monggo, nggih, ya. Makasih Pak. Ya, nggih. Kurang tahu juga ya Mbak. Mungkin karena lokasi kita berdekatan. Oh. Pak, saya boleh minta nomor kontaknya nggak? Kadang tuh saya males loh dapat sopir yang random. Ya boleh toh Mbak. Budi. Makasih. Oke. Iya Pak, baik. Oh iya. Oh, gimana Pak? Ya? Oh iya. Iya. Oh iya, baik Pak. Iya Pak. Sini. Halo. Iya Pak. Oh, injil. Daftar namanya sudah saya cek Pak. File sosialisasi. Oh, bentar. Saya cari ya Pak. Iya Pak. Baik Pak. Iya yang sini Pak. Terima kasih. Permisi Pak. Kemudian. Permisi Bu. Boleh izin bertanya ya Bu? Boleh dong. Gini Bu. Kenapa Ibu mempercayakan saya masuk ke tim sosialisasi Sumbu Filosofi ini? Padahal kan saya masih baru Bu. Masih belum punya banyak pengalaman. Kamu sering pakai taksi online kan? Iya Bu. Kami didisput sama seperti supir itu. Tugas kami mengantar warisan budaya dari leluhur kepada generasi muda. Ya kamu dan generasimu. Oh, tapi Bu, saya tuh masih belum paham ya tentang Sumbu Filosofi ini. Saya takut mengecewakan Bu. Yo sinau Mbak, sinau bareng. Yuk, bisa yuk. Iya Bu, makasih Bu Dian. Pak Labu. Monggo Mbak. Maaf loh Mbak, tadi nunggu lama. Saya itu ngantar penumpang yang sebelumnya. Kelihatannya kok hari yang melelahkan ini Mbak. Iya nih Pak, banyak kerjaan kantor tentang Sumbu Filosofi. Kayaknya saya mesti belajar banyak nih Pak. Sumbu Filosofi rancangan Sri Sultan Habis I itu ya Mbak? Iya.
Bentar. Tadi Pak bilang Sumbu Filosofi rancangan HP1. Emang Pak Labu tahu? Tahu Mbak, kebetulan bapak saya itu sering cerita. Bapak saya itu suka sama sejarah-sejarah begitu. Dan kebetulan bapak itu punya banyak buku di rumah. Pak Labu mau bantu saya? Bantu apa Mbak? Besok aku jelasin detailnya ya. Siap Mbak, aman. Mantep deh Pak Labu. Keren juga ya Sultan HP1 itu. Keren gimana, Pak? Gimana nggak keren? Tahun 1756 itu sudah mendesain kota yang filosofis dan syarat makna. Kok tiba-tiba Bapak ngomongin itu? Ya, karena saya itu tiap hari lewat kawasan Sumbu Filosofis itu, Mbak. Dari Panggung Krapyak sampai Tugu, dan sampai saat ini saya itu masih merasa kagum. Oh, memang makna dari Sumbu Filosofi apa? Sumbu Filosofi menggambarkan fase kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Dari Panggung Krapyak sampai Tugu Pal Putih. Sumbu Filosofi itu harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Kalau diistilahkan itu sangkan paraning dumadi. Pasir di alun-alun selatan yang ini sudah menjadi rumput merupakan simbol atau metafora karakter dari seorang anak yang belum berpengalaman. Semakin ke utara atau perjalanan hidupnya, seorang manusia dianggap semakin matang. Tugu Jogja merupakan unsur lingga atau laki-laki dalam agama Hindu. Simbol ini dipasangkan dengan yoni di Panggung Krapyak. Saat ini kita berada di Jalan Margotomo yang berarti jalan menuju keutamaan. Ada juga Jalan Margomulyo dan Pangurahan yang berarti mengusir hawa nafsu negatif. Sedangkan kompleks Kepatihan dan Pasar Beringharjo itu merupakan godaan kekuasaan dan harta yang harus dihindari oleh manusia. Konsep Sumbu Filosofi itu harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam, atau istilahnya sangkan paraning dumadi. The trees on the Sumbu Philosophy have a meaning. For example, tree of Tanjung, which means flattering. Asem tree in bahasa Jawa, which means atraktif. Gayam tree, which means kalem, peace, and peace of mind. Serius, Pak? Pohon-pohon ini bukan sembarang tumbuh atau ditanam, tapi punya filosofi sedalam itu. Walah, Mas Bul ini ternyata bisa bahasa Indonesia toh? Bisa, sedikit-sedikit, Pak. Keren juga ya Mr. Sultan HP1. Ratusan tahun lalu sudah memikirkan desain kota yang filosofis. Oh ya jelas keren toh Mas Buli. Mungkin ini yang kepala disebut maksud. Setiap pekerjaan punya esensinya. Dalam sosialisasi Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia tak benda, esensinya ya para pelaku budaya itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat. Kebijakan tidak melulu dari atas ke bawah. Justru masyarakat yang punya peran penting. Mereka subjek utamanya. Pak Labu salah satunya. Masyarakat dengan pekerjaannya masing-masing
juga memiliki peran yang sama. Mungkin saat kuliah aku tercebur dalam jurusan budaya, tapi justru itu yang sekarang membuatku bisa berenang dan menyelami indahnya budaya, terutama di kotaku, Yogyakarta. Welcome to Yogyakarta. Konsep sumbu filosofi itu harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Atau istilahnya itu sangkan paraning dumadi. Oh, larati rumah, oke?